Ya teman-teman, ini bareng salah satu Komdev lagi ya. Setelah kemarin kita bikin konten bareng Mas Opik ya. Sekarang kita bikin konten lagi tentang kenalan Komdev. Ya karena ini jarang-jarang bisa ketemu ya. Sekarang kita manfaatkan momen ini buat konten. Nah, konten kenalan Komdev ini harapannya bisa membantu komdev-komdev yang lain pingin tahu pandangan, cerita ataupun inspirasi yang pernah dilakukan oleh teman-teman saya ini. Langsung saja kita sambut, ada Komdev Sula saya. Silahkan kenalan. Hai, kenalkan ya teman-teman yang di luar sana yang sangat luar biasa. Pertama, kenalkan nama saya Ikhlas Satyadi, biasa dipanggil Ikhlas alias Kakang Mas Prabu. Seperti itu teman-teman. Seperti itu kalau saya bercandanya sama anggota atau sama orang-orang yang terdekat dari saya pribadi. Oke, itu udah kenalan ya, udah berkeluarga juga, jadi ya jangan diganggu ya. Mengganggu juga tidak apa-apa, yang penting jangan malam-malam gitu. Ya ini pula juga pas satu kamar, jadi kita ngobrol karena kita udah sering ikut pelatihan ataupun berkegiatan bersama, tapi jarang kita dokumentasikan. Sekarang kita coba didokumentasikan. Kita pengen kenal lebih dalam karena di sesi kenal Komdev ini mungkin Pak Ikhlas atau Kang Mas Prabu ini punya cerita menarik ya. Sok diceritain mungkin dari awal bergabung jadi Komdevnya tahun kapan atau cerita uniknya, mungkin kita nggak tahu ya kalau nggak kita dokumentasikan seperti ini. Oke, terima kasih Pak Brio ya, kesempatan yang sangat luar biasa. Ini pertama kali ya teman-teman saya pribadi berbicara di depan kamera, biasanya berbicara di depan wanita. Ya kenapa saya bilang sampaikan gitu, untuk pengalaman masuk ke media pun juga nggak usah saya sampaikan. Pengalaman yang sangat luar biasa yang pertama saya sampaikan itu di Jawa Timur ya. Ketika saya menyampaikan di Jawa Timur itu, kenapa hal yang sangat menyentuh hati. Kenapa saya sampaikan hal yang sangat menyentuh hati? Ada satu anggota yang masih ingat saya pribadi. Si anggotanya ini lansia, umur sekitar 93 tahun. Naksir ya? Ya, bukan masalah naksir. Ya, bukan masalah naksir ya. Kagum dengan seumur seperti itu masih menjalankan usaha menjahit. Bayangkan, orang yang seumur seperti itu masih bisa menjalankan usaha menjahit, dan kualitas tubuh yang ada di anggota itu masih bisa jalan, masih bisa kumpul. Saya berpikir yang muda sama yang tua lebih aktif yang tua kumpul. Kita jadi malu ya? Ya, saya pribadi malu gitu loh. Kenapa saya bilang pribadi malu? Ya saya yang masih muda kadang naik kendaraan masih terasa, ya mohon maaf ya, sakit pinggang lah, ngeluh lah. Sambat gitu ya? Atau Ya. bahasa Indonesia apa sih sambat? Ya ada ya Pak Sambat sih. Bukan sambat gitu ya, maaf ya teman-teman ya, bercanda sedikit seperti itu ya. Seperti itu teman-teman ya, kenapa saya sangat salut sama orang seperti itu dengan pinjaman nominal ketika itu pencairan mikrobisnis sebesar 10 juta. Dengan kualitas si ibunya itu udah bergabung sekitar 15 tahun, malah lebih lama si ibunya daripada saya bergabung di Komdev baru 9 tahun seperti itu. Dengan intensitas pengetahuan yang saya dapat ketika di Komdev, dengan pengetahuan si ibunya terkait masalah koperasi itu minim. Nah, timbulnya rasa ingin membantu dan rasa ingin memberi pengetahuan, akhirnya kunjungan masih memberikan motivasi, wawasan terkait masalah usaha, UMKM. Si ibunya pun juga menerima dan menjalankan apa yang diusulkan dengan catatan kita menyampaikan sesimpel-simpelnya. Kenapa? Sederhana gitu. Kenapa? Orang yang berumur seperti itu daya ingatnya pasti udah turun sangat praktis. Kecuali orang yang memiliki umur yang lebih muda, kita sampaikan seperti itu. Ada dua hal, yang pertama menerima, yang kedua tidak menerima. Soalnya kenapa? Egoisme seseorang itu memiliki bermacam-macam seperti itu. Egoisme tinggi, rasa tidak mau diperintah,
rasa pengen jalan sesuai dengan hati nurani gitu. Beda-beda ya teman-temannya. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Beda lagi orang jiwanya seseorang petarung itu sama jiwa orang tidak mau bertarung itu beda. Kalau seorang anggota yang udah seumur seperti itu masih ingin mencari sesuap rezeki atau sesuap nasi di luar sana, itu luar biasa. Berarti seorang itu mempunyai dedikasi atau didikan dari kecilnya itu terkait masalah jiwa petarung, usaha, Pola asuh. iya, pola asuhnya itu luar biasa. Otomatis ketika saya menyampaikan ke si ibunya itu, tapi mohon maaf ya teman-teman ya, saya nggak bisa menyampaikan namanya si ibu karena si ibunya itu udah almarhum. Iya. Ya, udah lama, udah sekitar 4 tahun yang lalu. Kalau saya sampaikan namanya takutnya pribadi saya menyinggung seseorang yang sudah tidak ada. Si ibunya pernah menyampaikan ke saya satu hal. Semasih bisa berjalan, semasih bisa menggunakan tangan, manfaatkanlah itu. Nah, bisa berpikir panjang. Kenapa saya manfaatkan itu? Berarti semasih kita bisa berjalan, usahakan apa yang kita capai. Semasih kita mempunyai tangan, jangan gunakan untuk meminta. Gunakanlah untuk usaha yang sesuai dengan kemampuan yang ada. Itu pesan dari seorang si ibu. Itu masih ingat banget saya pribadi ya. Kenapa saya ingin menyampaikan ke teman-teman. Moga-moga teman-teman juga memiliki rasa yang sama dari saya pribadi untuk membantu tak henti-hentinya orang-orang yang kuranglah kemampuan dalam hal usaha, dalam hal berpikir yang logis. Karena ada juga nih orang berpikir saya nggak bisa, udah nyerah. Saya bisa, tapi mau dikasih modal udah nyerah, malah tutup lubang gali lubang. Kita harus tahu telahnya bagaimana anggotanya ini atau peran usahanya. Kita sampaikan ke anggota itu masuk dalam kata-kata sukses atau persenan. Ketika si anggotanya itu masuk di Komida, persennya baru kosong. Ketika kita dampingin dalam 1 tahun naiklah 15%. Di tahun kedua si anggotanya bangkrut. Jangan kita tinggal, kita dampingi lagi. Walaupun kita secara tidak langsung berpikir, otak pemikiran kita agar si anggota itu memiliki motivasi dan semangat lagi untuk melakukan usaha. Nah, saya cukup pria ya. Gak terlalu usah banyak-banyak, takutnya kalau terlalu banyak bisa sampai subuh saya menceritakan hal-hal yang pengalaman yang luar biasa. Yang penting saya pribadi tetap semangat, jaga kesehatan, jangan sampai hiraukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi orang-orang yang lansia yang membutuhkan pengetahuan dan ilmu kita. Jangan pernah menyimpan ilmu, keluarkan ilmu dan pemikiran kita buat orang-orang yang membutuhkan. Berbagi gitu ya. Iya, berbagi bahasanya. Itu cerita yang mungkin diterima dari pendampingan Pak Ikhlasnya, kemudian asik, anggota malah justru memberi motivasi. Ada nggak yang pengalaman malah justru kita dampingi ditolak dan mungkin diusir atau wah ini paling menyebalkan nih selama jadi Komdev? Ada nggak? Kalau dibilang ada banyak. Satu aja. Oke, satu ya. Ketika saya menyampaikan beberapa hal terkait masalah usaha UMKM dan lain-lain, si anggota pernah menyampaikan saya gini, jangan sok tahu lah mas. Nah bahasanya jangan sok tahu lah mas, saya lebih tahu dari kamu. Umur kamu sama saya lebih gede dari umur saya. Aduh, gimana cara ngelawannya? Ya simple teman-teman, sampaikan gini, ibu, saya bukan sok tahu, niat hanya membantu, bukan menyusahin. Kan gitu. Kalau niat bantu saya diterima, alhamdulillah. Kalau niat bantu saya tidak terima, saya usahakan ibu menerima. Jangan sampai ada opsi tidak bisa. Niat orang baik, insya Allah yang nerima baik. Saya pepet dengan ucapan maaf, dengan ucapan motivasi. Alhamdulillah si anggotanya mau menerima bantuan gitu. Karena mungkin lagi pertama kali ketemu. Ya gitu betul ya. Lagi pertama kali bertemu dikira orang ganteng mana sih ngapain gitu. Kok ganteng banget ya gitu. Makanya ditolak. Ya persepsi saya gitu teman-teman ya. Kenapa orang ganteng ditolak wajar. Kalau orang jelek ditolak ya sering gitu.
Ya itu jadi pengalaman yang kadang-kadang kita nggak bisa ditebak ya, di lapang tuh sangat fleksibel gitu. Betul, sangat fleksibel sekali. Bisa memotivasi kita buat teman-teman yang lain juga. Setelah itu mungkin Ibu Ya ketemu lagi frekuensinya, apakah masih bisa diterima atau mungkin malah terbuka gitu, woi baiklah gitu. Itu malah lebih terbuka ya. Anggota yang mempunyai sifat emosi lebih cepat, itu lebih baik kita menggunakan peribahasanya itu, cara berbicara formalnya itu nadanya lebih rendah. Kenapa saya sampaikan lebih rendah? Ya orang Jawa bilang ibaratnya itu mendailah sopan santun. Komida pasti dari kita teman-teman masuk dari komida awal sampai sekarang pasti rasa sopan santun dan peduli pasti diterapkan dimanapun di cabang manapun juga pasti diterapkan hal itu. Sama dengan kita pribadi. Ketika anggota menyampaikan dengan emosi, teman-teman jangan sampaikan dengan emosi, sampaikan dengan bahasa yang baik gitu. Hasilnya anggota itu malah welcome gitu. Menerima. Kadang-kadang ngajakin, Pak di mana? Di rumah ada kopi nih kan gitu. Ditawarin kopi teman-teman, padahal itu anggotanya di mana, saya di mana, jarak tempuhnya dilihat di Google Map udah 6 jam 5 jam, saya sekarang di wilayah mana, kan nggak mungkin. Masih inget ya? Masih ingat, masih ada WA-nya, teman-teman mau nggak gitu. Kalau mau jangan diajak debat gitu. Seperti itu teman-teman, hal cerita-cerita ada yang lucu, ada yang enggak, cuman kebanyakannya itu tergantung wawasan, tergantung peribahasa. Ada yang anggota yang emosian, ada yang anggota yang tidak mempedulikan, ada juga anggota yang lucu. Tapi kebanyakan selama saya masuk di Komdev, kebanyakan menerima anggotanya hampir 70% anggota yang emosian. Anggota yang emosian itu lebih jadi tantangan, gimana anggota itu menerima kita sesuai dengan karakteristik mereka, seperti itu. Meluluhkan seseorang itu sama aja kita meluluhkan seseorang gebetan gitu. Ya. Sebelum kita mendekatkan seseorang, ya orang tuh pasti menolak terus. Kita penasaran, kejar terus. Nah, sama dengan anggota yang emosian, gimana anggota itu luluh hatinya dan menerima kita, motivasi kita, dan selanjutnya kita kejar terus. Memberikan bahasa yang baik. Jadi sesuaikan bahasa yang di wilayahnya gitu. Ya, bahasa Jawa, betul. bahasa Jawa, kalau Jawa Barat gitu. Wilayahnya. Dan juga ada teman-teman satu, jangan pernah masang tampang jelek. Kenapa saya bilang jangan pernah masang tampang jelek? Ada juga orang bilang tampangnya itu serem. Kayak preman gitu, nagih gitu. Pasanglah tampang culun. Kenapa saya melas? Pasang tampang culun lah, jangan culun-culun banget gitu. Culun-culun pro, kata orang-orang culunnya tapi pro dalam bahasa apa? Bahasa yang sopan santun gitu. Belum tentu orang Ambon wajahnya hitam ya, wajahnya galak, hatinya pink kan gitu. Belum tentu juga orang Jawa wajahnya cupu tapi hatinya keras kayak batu gitu. Ada. Belum tentu juga orang Sumatera Barat sukanya pedas, ternyata sukanya manis kayak kamu. Oke, itu dari sisi pengalamannya. Kalau boleh tahu pandangannya Pak Ikhlas ini selama jadi Komdev, perkembangan Komdev dari dulu sampai sekarang itu gimana ya? Apakah ada peningkatan atau mungkin justru malah Komdev itu ada penurunan atau gimana? Peningkatan, penurunan tergantung nilai. Kenapa saya bilang itu? Peningkatan dan penurunan tergantung nilai. Kalau secara pribadi saya nggak bisa menilai, tapi selama saya di sini saya bisa menilai. Kenapa saya bisa menilai? Dengan banyaknya training, dengan banyaknya pengetahuan yang masuk, dengan banyaknya sosialisasi yang selalu saya sampaikan ke anggota, saya rasa itu maju. Ya. Kenapa saya rasakan itu maju? Saya merasakan yang namanya itu jiwa yang belum pernah saya rasakan. Contoh ya, jiwa rasa ingin membantu, jiwa rasa ingin mengetahui, jiwa rasa ingin seseorang itu memahami apa yang saya punya, dengan contoh ilmu gitu. Ilmu itu kata orang mahal
kan gitu. Kita dari SD, SMP, SMA itu mahal kita bayar gitu. Kalau gratis ya baru-baru hari ini gitu, gratis sekolah. Cuman kalau kuliah ya bayar gitu, 6 bulan sekali gitu. Itu kan mahal gitu. Cuman dari saya pribadi ya saya rasa Komdes sekarang maju ya, pesatnya tuh luar biasa maju, dengan karakteristik seseorang berbeda-beda, dengan emosi seseorang berbeda-beda. Bisa jadi satu itu butuh waktu yang sangat panjang, prosesnya sangat panjang. Kadang yang orangnya diajak bercandaan emosian, kadang juga orangnya diajak bercandaan ibarat kasarnya suka, tapi di belakangnya tahu-tahu resign kan gitu. Contohnya ya gerak-gerak saya teman-teman ya, saya sekarang bercandaan tapi ya bercandaan saya normal, tergantung yang nerima. Kalau orang nerimanya baik biasa aja loss ya nggak apa-apa. Ada juga yang nerima ya ibarat kasarnya dengan bahasa bodo amat kan gitu, biarin aja lah nggak apa-apa kan gitu. Jadi tergantung si Komdev itu ya. Iya betul. Tapi saya rasa Komdev yang sekarang dan tahun-tahun kemarin saya rasa luar biasa. Sangat luar biasa, jiwa pemimpin, jiwa sosialnya, jiwa pengen tahunya, dan jiwa ingin membantunya sangat luar biasa. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Malahan yang baru sama yang lama, saya merasa yang baru lebih unggul daripada yang lama. Mereka yang baru itu pengen tahu segala hal, yang semangatnya lama gitu ya. Semangatnya, yang lama udah tahu tapi nggak mau pengen tahu kan gitu. Itu bedanya. Iya, itu bedanya. Oh, saya udah tahu, nyampe lah. Kan gitu. Padahal udah tahu nggak mau ngasih ilmu, kan gitu. Kadang itu yang saya rasakan. Tapi akhir-akhir ini kita saling bahu membahu dalam perihal ingin memiliki rasa pengetahuan yang sama. Karena ilmu itu mahal, susah untuk dicari. Selagi teman-teman bisa mendapatkan ilmu, manfaatin apa yang ada. Di luar sana banyak yang membutuhkan ilmu. Bagaimana kita menyampaikannya. Ya, jadi terus semangat pendelivery penyajiannya gitu, penyajiannya, penyampaiannya itu memang karakternya berbeda, pasti punya cara-cara masing-masing gitu ya. Betul. Terus kalau dari Pak Ikhlasnya sendiri nih, dilihat perkembangannya seperti itu, ada jiwa yang dulunya mungkin kosong terus hanya terisi karena sering membantu, yang didapatkan setelah menjadi Komdev dengan yang tidak itu ada nggak? Banyak. Ya banyak sih ya teman-teman ya. Jiwa yang kosong saya rasa nggak kosong, jiwa saya selalu penuh. Cuman bagaimana itu jiwa saya penuh itu ya bukan berarti penuh 100%. Ada bagaimana manfaatinnya. Ya teman-teman ya, stop dulu ya, ada tamu. Oh iya. Hari ini saya kan ada Mbak. Ya, di sini mau bersih-bersih. Oh iya, di atas. Ya. Terakhir ditutup. Yuk, mungkin terakhir dari obrolan kita sama Pak Ikhlas ya, karena mungkin waktu juga. Apa sih harapan yang ingin disampaikan khususnya buat teman-teman, karena ini kan dikhususkan buat teman-teman Komdev ya. Sekata dua kata mungkin yang bisa menginspirasi teman-teman Komdev yang baru ataupun kita yang bisa dibilang lumayan lah bisa dibilang jadi Komdev. Ada nggak? Ada. Sebelum melakukan kegiatan, langkahlah kaki kanan dan ucapan bismillah. Insya Allah rintangan dan permasalahan bahkan selesai dengan hati yang tenang. Sip. Ingat teman-teman ya, jangan sampai menggunakan bahasa yang tidak dimengerti dengan kata-kata dengan kasar. Ingat, emosi itu datang sesaat, bukan dibuat-buat. Terima kasih. Sip, mantap sekali teman obrolan kita ya. Mohon maaf ini terganggu waktu. Jadi semoga apa yang di obrolan kita ada manfaatnya buat teman-teman yang nonton. Terima kasih, sampai jumpa.